Hai guys, nah ketemu lagi dengan Om Di. Sekarang gue mau jalan-jalan keluar kota, makanya hari ini gue ada di stasiun kereta. Nah, kira-kira gue bakal kemana ya? Wah, loketnya sepi tapi ya, loketnya nggak ada orang ya. Tapi ada tapinya. Ini bukan stasiun Gambir beneran, atau bukan stasiun kereta beneran. Ini adalah merupakan stasiun kereta atau stasiun Gambir yang memang didesain ada di tempat ini. Loh, sebenarnya tempat ini apa sih? Kok bisa tiba-tiba ada stasiun Gambir di sini? Dan ada fasilitas apa lagi? Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Krisnanda. Ikutin terus kegiatan gue. Let's go. Supaya asri, inspirasi, dan juga menimbulkan suatu kenangan. Entah dia anak-anak itu nanti suatu ketika menjadi apa saja, dia punya memori yang baik untuk tertib berlalu lintas. Nah, ini pada prinsipnya menanamkan disiplin berlalu lintas sejak usia dini akan menyelamatkan anak bangsa. Karena inilah bagian membangun budaya tertib, menanamkan kesadaran, menanamkan tanggung jawab, menanamkan disiplin. Ini dari mulai tempat ini ya. Memang kita semua tentu bukan sekedar siap gerak tertib gitu, enggak gitu ya. Tetapi artinya anak-anak ini bermain. Mereka dialog, mereka melihat, mereka merasakan bahwa tertib itu fun. Tertib itu bukan terpaksa, tapi tertib itu menyenangkan. Jadi benar-benar fasilitas ini khusus dibikin dan dipersiapkan untuk memang anak-anak yang mungkin dari sekolah atau dari mana gitu datang ke sini untuk bisa mereka untuk bisa lihat, daripada kan kalau langsung kayak terjun ke jalan mungkin lebih berbahaya ya. Kalau di sini kondisi untuk keselamatan, keamanan anak-anak ini ada. Dan kita dari Polisi Lalu Lintas mempunyai banyak program untuk anak-anak, dari cara aman ke sekolah. Kemudian polisi sahabat anak, polisi kecil, patroli keamanan sekolah, bahkan untuk pelajaran safety driving, safety riding, dan pengenalan berbagai hal yang berkaitan dengan tertib atau budaya tertib berlalu lintas, ini bisa dilakukan di sini. Nah, tentu model ini akan menjadi suatu bentuk bagaimana kepedulian kita semua akan keselamatan, karena keselamatan itu yang pertama dan utama. Tuh, dengerin guys. Jadi buat semua para orang tua yang ada di rumah, ayo bisa ajak anak-anaknya
ke taman lalu lintas. Jangan diajak ke mall melulu. Ya, di Main sini ke mall melulu, di ya sini kan? bisa bermain. Ya, nih Pak Arman kebetulan sebagai Kasubdidikmas yang untuk menggerakkan atau memimpin program-program edukasi di sini. Jadi ini sebenarnya kalau kita kondisinya tidak seperti saat ini, Tidak seperti pandemi, ya. tiap hari itu ada anak-anak sekolah yang hadir di sini. Selalu ada. Mereka Siap. kan lebih mudah aplikasi dalam proses pembelajaran dari Siap. usia dini. Siap. Jadi karena memang kondisinya seperti saat ini COVID, ya kita close sementara. Oh, ditutup sementara, ya. Sementara. Siap. Ya. Jadi nanti kalau udah buka ya, Nah, boleh pada datang ke sini. Mas Didi, karena ini tempat edukasi, Ya. kita ini punya banyak komunitas. Oh, ada komunitasnya? Ya, ada komunitas, juga ada para pemangku kepentingan untuk Oke, siap. memberikan edukasi, sosialisasi tentang tertib lalu lintas. Siap. Salah satunya kita punya komunitas guru yang untuk Komunitas guru, oke. memberikan suatu semacam pengajaran secara Pengajaran, formal, secara terstruktur. Nah, di samping itu kita juga ada komunitas korban kecelakaan. Korban Nah, kecelakaan. Oh, itu ada komunitasnya, Pak? Ya, Ini komunitas saya baru korban tahu kecelakaan nih. ini sebenarnya merupakan kepekaan, kepedulian kita bahwa korban kecelakaan itu cukup besar dan banyak. Mereka ini akan menjadi bagian untuk kampanye tertib berlalu lintas juga. Karena kita juga sadar korban ini bukan hanya yang menderita kecelakaan, tetapi yang keluarganya, orang tuanya, atau siapa saja yang menjadi korban kecelakaan. Mereka terdampak akan itu. Dampaknya sampai ke Ya. keluarga juga dan lain-lain. Nah. Ini kebetulan ada Mas Buran. Oh, Tolong berhenti ya, sebentar. ini. Ya. Wah, ada boncengannya di samping nih. Nah, ini Mas Didi sebagai anggota komunitas korban kecelakaan. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Oh, Buran di gitu. sini. Siap. Mas Buruan mau kemana, Pak Buruan? Mas Buruan, Oh, mau pulang. ngobrol sebentar ya. Ngobrol sebentar nggak apa-apa nih ya. Ya. Jadi Pak Burhan merupakan bagian dari komunitas korban kecelakaan. Oh gitu. Ini memang didesain Didesain khusus, seperti ini ya. didesain Ah, ya. khusus ya. Sehingga tetap bisa beraktivitas walaupun sebagai penyandang disabilitas begitu. Oh gitu. Siap. Nah, oh ya, silakan, iya. silakan. Ini perlu bisa. Oke, wah, udah ahli. Siap. Oh ya, nanti kita ke sana Mas. Ya. 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 Moga. Kita ngobrol-ngobrol sini sebentar ya Mas Buran. Nah, apa yang membuat jadi ada diciptakannya komunitas ini? Ya, kita pertamanya kan ada 1-2 orang gitu Bang. Terus mungkin pas ketemu cerita-cerita, udah coba kita bikin komunitas ya. Bikin komunitas, oke. Siapa tahu ada teman-teman lain. Akhirnya memang benar. Setelah kita kontak di media sosial, Facebook, rupanya yang kontak kita tuh banyak. Oh, banyak. Banyak, Oke. jadi Ya. nah semuanya korban lalu lintas gitu kan. Akhirnya cerita-cerita lah masa lalunya. Jadi kadang-kadang Oh, di situ Jadi tempat ini ya, Iya, memang ada. media atau tempat untuk saling berbagi iya, Bang. pengalaman Jadi ya. kan, dia kan misalnya kecelakaannya beda-beda nih. Ada Beda-beda. yang jatuh dari tabrakan, ada Tabrakan. yang dari bangunan. Jadi kalau yang lalu lintasnya kan banyak kecelakaan yang tabrakan mobil, motor gitu. Jadi udah cerita di situ kita kumpul. Misalnya kita di mana suatu tempat itu kumpul nih setiap malam minggu kita kumpul motor gitu teman-teman kita. Oh, jadi ada ngumpulnya ya? Ada teman-teman Seminggu sekali kumpulnya? sekali. Kalau enggak, kalau emang lagi sibuk semua sebulan sekali, atau pokoknya sebulan itu harus sering ketemu. Tapi pasti ada kumpul. Iya. Itu yang kumpul dari seluruh daerah mana aja atau Kalau oh itu ya yang kira-kira bisa ini aja deh, yang bisa datang aja gitu. ya gitu Bang. Jadi kita kan sebenarnya ada namanya DMC, Difabel Motor Club gitu Bang. Jadi Ya. sejabodetabek. Jadi kalau emang- Sejabodetabek. Nah, Oke. tapi karena kesibukan masing-masing ya paling kita misalnya yang dekat aja, yang Yang sempet, dekat aja. yang sempet, misalnya ada waktu luang, ya udah kumpul. Kita janjian dulu nih hari malam minggu bisa nggak ada yang datang nggak? Ya udah, biasa ada yang 10 motor, ada 15 motor. Oh gitu. Kan. Di masing-masing daerah itu komunitasnya ada atau Ada. cuman terpusat hanya di satu titik aja? Jadi misalnya
kayak saya di timur. Jakarta Timur berarti. gitu Oke. kan. Tapi kalau yang dari misalnya dari selatan ataupun dari pusat mau ketemu nggak apa-apa. Bisa-bisa aja ya. Bang. Siap. Gitu kan. Nah, mungkin ada pengalaman sedikit aja nih ceritain gitu loh. Kalau yang terjadi sama Oh Bapak. iya, saya kecelakaan itu terjadinya tahun 2005 bulan Juni Mhm, tanggal 15. Itu 15. jadi itu bakalan tanggal yang berkesan banget bagi saya, tapi jadi kesedihan juga sebenarnya Bang. Oke. Jadi, Mhm. gimana ya? Itu kan musibah lah bagi saya gitu Hmm. kan, kecelakaan. Nah, terus itu saya dibonceng teman pas lagi ikut tes polisi juga. Oh, ikut tes polisi Iya, pas lagi mau ikut itu tes polisi tahap ya. ketiganya lah saya. Tahap ketiga. Enggak, Oke. kecelakaan duluan, dibonceng teman Bang. Saya terpelanting, patah tulang punggung saya. Oke. Jadi akhirnya sampai sekarang itu bagian ke bawah saya udah nggak berasa lagi. Udah Mhm, nggak mhm. udah nggak ada rasa lah seperti itu. Jadi saraf belakangnya terganggu. Oh, gitu. Itu kecelakaannya. Jadi motor sama mobil sih Bang. Jadi mobilnya mau keluar dari rumah sakit, saya mau lurus. Mhm. Itu mungkin kecepatan tinggi. Jadi saya bisa patah itu. Saya kepikiran itu terus, maka itu yang membuat hidup saya tuh sebenarnya sampai di situ. Tapi Mhm. karena semangat dari teman-teman, keluarga yang bisa bikin lagi, ya udah ada hikmahnya mungkin di situ. Mhm, mhm. Jadi intinya adalah tetap semangat untuk terus Iya, Bang. bisa berjalan maju dan terus tetap hidup. Mungkin ada yang bisa. Nah, ini penting buat semua yang nonton, yang suka mungkin ugal-ugalan di jalan, Iya, Bang. naik motor. Ini bukan cuma naik motor doang ya, yang menggunakan jalan, naik mobil, apapun itu. Boleh nggak kasih pesan-pesan yang penting nih untuk kalian semua tahu? Pertama untuk pengguna transportasi kendaraan itu ya pribadi ya Bang, motor Iya. maupun mobil, supaya jangan ngebut-ngebut lah di jalan, karena kalian belum tahu kejadian ke depan bakalan seperti ini. Karena kalau pakai kursi roda itu, karena saya udah pernah merasakan itu begitu sulitnya. Kalau yang udah merasakan, lebih baik mungkin bisa berpikir 1000 kali lah untuk ugal-ugalan lah, untuk ngebut ataupun yang pokoknya jaga tertib lalu lintas, jangan bikin banyak korban ataupun yang kejadian bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Jaga, tetap disiplin dan patuhin lalu lintas. Itu aja, Mas, ya. Itu ya. Iya, Bang. Siap, terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Tuh, ingat, yang paling penting adalah tertib berlalu lintas itu sebenarnya bukan sebuah apa ya, harusnya Bukan jangan kepaksaan ya, bukan Bukan terpaksa, keterpaksaan, ya. tapi ada kesadaran. Karena kita berlalu lintas ini tadi yang Mas Subhan sampaikan bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Nah, tentu apa yang disampaikan Mas Subhan, pengalaman-pengalaman ini, komunitas korban kecelakaan di setiap wilayah ada kelompok-kelompoknya. Kita mulai membangun ya, artinya pada konteks ini membangun kesadaran yang paling penting, karena sumber daya manusia aset utama bangsa. Nah, apa yang dialami Mas Subhan menginspirasi kita tetap semangat, tetap tertib. Ingat, jangan sembarangan. Jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun, berusahalah tertib karena dampaknya luas, dampaknya besar. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua tentunya untuk peka dan peduli akan keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Yes, itu dia. Terima kasih banyak Pak Kris, Pak Arman, Pak Subhan. Terima kasih banyak. Ingat guys, yang pakai jalan bukan cuma kita sendiri. Ada orang-orang lain juga yang pakai jalan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di next episode. Halo, nama saya Subhan. Saya berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Saya bergabung di DMC Jakarta sekarang. Saya berpesan ke semua teman-teman, semua masyarakat Indonesia, terutamanya untuk selalu jaga ketertiban lalu lintas, karena saya sendiri korban lalu lintas. Saya mengingatkan bahwa jangan seperti saya, karena saya mengalami hal seperti ini. Sebenarnya ini bukan kemauan saya, tapi karena kelalaian saya selama ini,
yang mengakibatkan saya seperti ini. Kalau pakai kursi roda itu nggak ada enaknya, kemana-mana susah, ribet, jadi menyusahkan lah sebenarnya. Dan kalau bisa kita saya bilang ke semuanya jangan pakai kursi roda, karena saya udah merasakannya seperti ini. Dan kita keluar dari rumah kita harus berhati-hati, karena yang nunggu kita di rumah itu banyak, bukan kita saja, ada orang tua kita, istri, anak, untuk selalu mencintai diri kita dan orang lain. Saya atas nama pribadi dan teman-teman komunitas kita berterima kasih ke pihak Dirlantas Polri karena telah memudahkan kita, membantu kita untuk pembuatan SIM di pengurusan pajak-pajak kendaraan motor kita. Itu kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, telah menolong kita, membantu meringankan kita lah sebagai disabilitas. Dan tetap jaga selalu prokes kesehatan, jangan ngebut-ngebutan di jalan, cintai keluarga kalian, cintai keluarga semuanya. Damai, selamatan Indonesia.